Service excellent itu apa? Service excellent itu adalah menurut saya pribadi bagaimana kita melayani dengan hati, yang mana nanti pelayanan kita mencapai kepuasan tersendiri kepada pelanggan, yang nanti pelanggan tersebut juga akan memberikan achievement ya buat kita juga. Bersama Gesta Anasya Rezki di YouTube channel Kakak Gesta. Iya, akhirnya ya aku bisa ketemu Teh Gesta di acara channel aku di YouTube dan di channel Kakak Gesta juga ya. Oke, jadi sebelumnya aku memberanikan diri untuk ngambil podcast secara visual karena teman-temanku menyarankan, kenapa sih Fan, lo kok nggak ngambilnya pakai video aja, pakai suara atau nggak kelihatan suaranya, nggak ngerti gitu ya. Ya oke lah, apa boleh buat ya. Jadi aku coba kali ini adalah launching pertama kali podcast aku melalui audio visual. The first time loh. Bener, terima kasih berkat dukungan dari Teh Geges ya yang menyiapkan semuanya very perfectly. Yeay. Ini juga the first time loh untuk podcast di YouTube channel aku. Biasanya tuh aku bikin konten seperti kuliner, terus review untuk hotel. Nah ini first time juga untuk podcast. Oke, iya benar. Kalau gitu berarti aku ada di podcast Teh Geges juga. Ada. Oke, berarti di podcast aku ada Teh Geges juga. Ada. Oke, kalau gitu perkenalkan diri dulu ya kepada Teh Geges untuk di podcast aku. Siapa beliau ini? Silakan Teh Geges. Saya di sini bekerja di bidang properti. Saya sebagai salah satu building manager di salah satu properti di Jakarta, tepatnya di Jakarta Barat di Cengkareng. Saya bekerja di under perusahaan konsultan properti yang mana kita bergerak dalam bidang kepengelolaan gedung. Di perusahaan yang tempat saya bekerja, di dalam konsultan properti yang tempat saya bekerja ini adalah kita ada yang handle gedung, apartemen, ada Soho dan ada juga untuk mall. Wow, udah berapa lama sih Teh Geges? Saya berkecimpung di dunia properti itu sudah dari 2012 ya. 2012. Udah ahli ya? Enggak juga ya. Masih meleset-meleset kadang-kadang. Ya meleset mah wajar ya, Ya. tapi tetap keep improvement. Ya, harus luar biasa. Aku boleh perkenalkan diri? Boleh silakan kenalkan diri dulu. Berhubung kita dua-duanya ada di podcast kita nanti, jadi silahkan perkenalkan diri dulu. Halo, assalamualaikum. Nama saya Femi Rianti. Nama channel saya via podcast. Tapi teman-teman bisa cek di Femi Rianti dan Tip Service. Oke, aku bukan karyawan, maaf ya. Aku personal trainer. Bukan personal trainer, maksudnya professional trainer di bidang service excellence. Makanya di podcast aku itu semuanya isu tentang bagaimana melayani pelanggan dengan baik untuk kemajuan bisnis kita berkepanjangan gitu ya. Nah, sehari-hari aku ya selain baca buku di rumah, aku juga banyak dipanggil beberapa perusahaan gitu ya untuk mendevelop capacity-nya karyawan ditingkatin lagi, gitu aja sih, sederhana. Terus aku juga sama, aku suka makan, aku suka bacot. Terus jadi kali ini podcast ini aku penasaran banget sama Teh Geges karena di Instagram media terus cerita-cerita Teh Geges itu kayaknya she is a successful woman banget ya, with career. Oh my god, aku bilang Teh Geges. Aku soalnya kan aku sama Geges tuh sepupuan ya. Jadi loh. Aku tahu banget Teh Geges dari kecil gitu. Sampai akhirnya Teh Geges sukses meniti karir gitu ya sebagai building manager di perusahaan building management. Jadi sesuai dengan kapasitas dia banget gitu ya. So akhirnya aku punya inisiatif aja,
Tegas duluan nih waktu dia. Kita Aku. buat podcast yuk. Kita podcastan yuk Gitu. gitu. Boleh juga ya aku bilang ya gitu kan, lumayan kan, alhamdulillah untuk bisa menambahkan konten aku ya, dan tentunya konten aku selalu positif dan bermanfaat buat teman-teman gitu kan. Ya, I hope sih ya untuk konten kita kali ini bisa bermanfaat ke semua. Pasti kan, saya harus Jadi ya. berfaedah. Iya, amin. Jadi amal jariah nanti ya. Oke. Amin. Nah, as my capacity adalah service excellence, jadi aku mau gali TGGS ini. Aku tertarik banget sama building management karena aku belum pernah punya rekan kerja di building management, ya. Jadi aku pengen tahu gimana sih caranya membangun service excellence di building management. Kalau di rumah sakit kan pasti mereka harus melayani, treat the patients dengan bagus ya. As a salesman, customer service pasti itu selalu berhubungan dengan frontliner ya. Tapi kalau di building management, nah ini menariknya. Jadi aku pengen banget dapat informasi yang positif dari Tegesta tentang service excellence di building management. Penasaran? Kita langsung saja. TGGS, kumaha. Jadi TGGS ini udah dari tahun 2012 ya. Betul. Guys, Dari 2012 di properti. betul di properti. Kalau boleh tahu kenapa sih di properti TGGS? Awal mulanya ya saya itu bekerja di bidang retail ya, jasa itu di salah satu perusahaan handphone pada saat itu yang sedang ternama pada zamannya. Nah, Ayeuna kemana? Hah? Sekarang kemana? dari enggak. Yang orang Sunda pasti ketawa ya. Nah, lalu setelah dari perusahaan retail saya ke perbankan, saya sempat di salah satu gitu? bank juga, betul, salah satu bank di Jakarta. Itu selama 2 tahun dan menariknya alhamdulillah mungkin ini adalah rezeki saya, yang mana di dalam perbankan ini saya diberi kesempatan justru dapat momongannya dari nasabah saya sendiri di properti seperti itu. Kok bisa gitu kan? Ya, mungkin karena memang pada saat itu mereka si ibu yang memang menawari saya pada saat itu, dia bilang dia puas dengan hasil pelayanan saya di bank seperti itu. Lalu dia mengajak saya untuk bergabung di properti di tempat dia bekerja. Kebetulan pada saat itu si ibu yang saya sebutkan tadi ini adalah bekerja di salah satu apartemen di Jakarta Utara, yang mana dia sebagai chief tenant relation pada saat itu. Dan saya direkrut awal sebagai tenant relation sebenarnya di awal 2012. Lalu ya semenjak saya di properti, tiba-tiba saya merasa kok ini sepertinya jadi passion saya. Kenapa? Karena memang ketika di properti ini saya merasakan bertemu banyak orang, saya bertemu dengan ya waktu di bank pun sama sih, bertemu dengan banyak orang, tapi saya menemukan di properti ini pengalaman-pengalaman yang berbeda dari pekerjaan saya sebelumnya. Seperti itu sih, lebih banyak aja bertemu orang-orang. Oh gitu. Tapi ini salah satu contoh yang baik ya guys ya, bahwa ketika kita bisa memindah hubungan baik dengan pelanggan, maka pelanggan akan melihat kita bahwa ini orang dipercaya nih. Makanya TGGS tadi ditarik oleh salah satu nasabah ya, yang merasa puas dengan pelayanan TGGS saat ada di perusahaan. Ingatnya adalah ketika kita membina hubungan baik dengan pelanggan, pelanggan puas, maka pelanggan akan mencari kita, gitu aja sebenarnya ya, intinya ya. Ya. Oke, sekarang kita langsung ke suasana TGGS kerja sekarang ya TGGS ya, gitu. TGGS itu kan di building management, industri building management. Terus menurut TGGS definisi dari service excellence di industri TGGS kayak gimana sih? Oke, definisi service excellence di dalam building management itu sebenarnya simple. Pertama adalah care, itu sudah pasti ya. Kalau mau service excellent pasti harus care. Yang mana dari care-nya kita dengan pemilik, kita bisa memberikan win-win solution. Itu adalah poin kedua dari bagaimana untuk service excellent di dalam apartemen. Karena apa yang memang mereka
mengkomplainkan ke kita kalau di building management itu apa yang mereka minta bantu ke kita, itu sudah pasti yang mereka butuhkan solusinya dari kita gitu. Percuma kalau kita hanya mendengarkan saja tapi tidak memberikan solusi, ya percuma, seperti itu sih. Dan dalam hal ini saya dibantu oleh beberapa staff saya, yaitu engineering, tenant relation yang bekerja di sini juga, dan CSO atau cleaning service officer, lalu juga dibantu dengan security yang memang ada di site, itu juga mereka sangat membantu saya. Jadi kan ada satu dan yang lain hal yang berhubungannya sama renovation, lalu ada yang berhubungannya sama engineering, ada juga yang berhubungannya dengan kebersihan, itu dengan CSO, dan ada juga yang mungkin komplain tentang keamanan. Nah, nanti di sini saya berbicara dengan vendor security, ya itu nanti juga dibantu oleh vendor security tersebut. Jadi service excellent itu akan tercipta jika kelihatannya terdapat kerjasama yang sinergi ya antara berbagai departemen ya. Betul sekali. Jadi gini teh guys, bener banget, ini bagus banget jadi masukan buat kita semua ya. Jadi kalau kita di restoran tuh ya, misalnya kita pesan sesuatu ya teh guys ya, kita pesan sesuatu, aku pesan dong misalnya A, B, C gitu ya. Kemudian makannya datang tuh, kita makan datang, maaf ya mbak ya, ini tidak sesuai. Kemudian terus itu menjawab, enggak tahu ya, bukan saya yang masak. Ya. Nah, aduh saya nggak tahu ya, masak kan di kitchen gitu ya. Tolong guys itu ya, itu dilarang sekali ya berkali. Jadi kalau kita lihat TGG pelayanan yang tidak puas itu dengan kata tidak tahu, itu kita tidak akan mendapatkan kepuasan layanan. Betul. Itu benar banget. Betul. Jadi kepuasan layanan secara overall customer satisfaction as a total adalah kerjasama yang kompak antara berbagai departemen. Jadi kalau frontlinernya itu kayak tadi contoh di satu restoran seperti itu, maka udah meski langsung drop gitu loh ya. Mestinya kan nggak bisa bilang seperti itu, oh saya nggak tahu gitu, itu pekerjaan belakang gitu ya. Harusnya tidak demikian ya. Jadi misalnya harusnya gimana solusinya, oh mari bu mau tunggu sebentar, mohon kesediaannya, saya boleh cek dulu, periksa dulu, gitu kan lebih enak ya daripada mereka langsung response gitu kan. Even itu padahal kalian pun nggak tahu ya apa ya kesalahan itu kenapa dan kenapa bisa begitu gitu. Betul. Yang pasti kita harus mengucapkan paling tidak mohon maaf dulu sebentar ya. Mohon maaf sih, itu paling penting sih. Ya. Pertama sih itu mohon maaf. Iya. Cover the map and still ain't know where you can find me. Di dalam dunia pelayanan tuh ada magic words dan killer words ya. Magic words itu kata-kata yang menyejukkan, menenangkan ya. Misalnya seperti apa? Maaf, minta tolong, permisi, mohon kesediaan menunggu, ya terima kasih, selamat, dan seperti itu ya. Namanya magic ya, kalimat-kalimat atau kata-kata sihir ya. Bukan sihir simsalabim ya, bukan ya. Simsalabim jadi kurus gitu ya, bukan. Kata-kata yang stuck bisa bikin orang oke. Ya. Betul. Terus kalau ada satu lagi ada killer words. Killer words itu kata-kata yang membunuh. Misalnya apa? Tadi TGS bilang adalah tidak ya. Tidak bisa. Ini tidak sesuai. Tidak tahu. Bukan saya. Ini bukan bagian saya ya. Terus ya kalimat-kalimat penolakan yang membuat pas pelanggan terima tuh kok gimana sih gitu ya. Kan aku udah punya hak untuk barang ini karena dia sudah beli gitu ya. Jadi hati-hati dengan penggunaan kata-kata karena itu bisa membuat persepsi pelanggan itu negatif terhadap kita. Ya benar begitu. Oke, kalau gitu sekarang gini, kelihatannya udah success story-nya TGS di building management. Faktor-faktor apa aja sih TGS yang membuat sukses TGS? Dimulai dari people-nya deh, gimana TGS membina orang-orang yang segitu banyak, berbagai variasi departemen bisa bekerja sama sinergi untuk service excellent. Oke, ini agak sedikit saya jelasin dulu dari awal ya, karena asal mulanya building management ini bisa mengelola di salah satu, kita ambil contoh lah apartemen. Kenapa dia mengelola di dalam satu apartemen? Biasanya tuh di apartemen itu dia punyanya satu yang namanya itu developer, yang mana developer biasanya itu memberikan kepercayaan kepada konsultan properti untuk mengelola gedung tersebut, mulai dari keuangan, lalu mengelola bagaimana jalannya serah terima unit. Yang pasti dari awal itu, dari mulanya berdiri si gedung ini
itu nggak langsung berdiri terus diserah terimain, tetapi si building management ini yang memang range ya dari awal untuk dari serah terima, cek unit sebelum diserah terimakan ke tenan. Nah itu kita butuh biasanya training. Training ke pertama adalah pasti pintu garda depan ya, tadi disebutnya garda depan nih. Kalau untuk di properti itu garda depannya adalah tenant relation, yang mana tenant relation atau TR ini biasanya dia yang paling pertama ketemu tenan atau ketemu pemilik untuk serah terima, itu yang di pertama itu di depan. Betul. Seperti itu. Dari situ kita kasih training lagi untuk engineering biasanya, karena menyangkut dengan perbaikan, yang mana nanti perbaikan ini disampaikan oleh tenant relation ke engineering. Nanti dari engineering menyampaikan lagi ke pihak project atau ke pihak developer, kontraktor developernya untuk diperbaiki. Ini pada saat masa serah terima. Tetapi bagaimana jika sudah operasional? Jika sudah operasional tetap berjalannya seperti itu. Pertama adalah TR. Kita biasakan, kalau di tempat saya biasakan untuk satu pintu. Yang mana mau dia ketemu cleaning kayak di area mana, Mas ini kenapa ya ini kok begini, saya biasakan untuk satu pintu, yaitu cleaningnya saya sudah training juga bahwa cleaningnya harus menyampaikan, baik ibu untuk hal tersebut mohon maaf bisa dibicarakan dengan TR-nya. Kenapa? Karena walaupun sebenarnya si cleaning tersebut tahu atau security tersebut tahu, tidak mungkin penyampaiannya sama dengan TR. Takutnya nanti dengan penyampaian berbeda-beda malah menjadi bumerang sendiri seperti itu. Jadi kita biasanya pelayanan itu biar lebih excellent service-nya itu kita biasakan di satu pintu sih dari tenant relation itu. Dan satu catatan lagi, kalau bisa ini mungkin menjadi saran di beberapa teman-teman di apartemen juga yang memiliki posisi seperti saya atau sebagai tenant relation mungkin biasakan untuk menghandle tenant dengan satu nomor dan tidak memberikan nomor pribadi. Call center misalnya. Ya, walaupun itu bukan secara by system tetapi ada satu handphone operasional kantor yang mana kita bisa lihat record historinya. Karena teman-teman kalau misalnya berbeda-beda, maaf kalau si A, si B resign dalam waktu yang cepat dan itu tidak pakai serah terima, itu akan repot loh cari record historinya. Makanya dari beberapa pengalaman saya terdahulu sebelum saya ada di posisi ini, saya sebagai tenant relation, itu kita bingung karena tenant pemilik selalu bilang saya sudah kasih tahu dengan si A, dengan si B, sedangkan orang tersebut sudah resign. Tetapi kalau di satu pintu dari satu handphone, yaitu handphone kantor, itu kita bisa lihat waktu itu apa sih percakapannya. Itu berguna banget. Di service excellence pilarnya itu adalah voice of management, jadi VOC ya, jadi suara pelanggan. Apa aja pelanggan requires, pelanggan komplain, pelanggan pengen tahu, pengen butuh kita, terus kita nggak ada, harus kemana dia gitu kan. Nah seringkali kan frontline ini ngasih, ya bu nggak apa-apa nomor pribadi saya gitu ya, saya aja gitu ya. Mungkin sah-sah aja, tapi itu akan menyulitkan tim solutioner ya, historinya gitu. Karena mohon maaf kadang-kadang kan juga pelanggan juga kan mau bener-bener ada pelanggan yang baik, ada pelanggan yang buruk gitu loh ya. Jadi betul banget. Jadi meskipun tetap pelanggan harus kita layani dengan baik ya gitu ya. Tapi untuk memudahkan kita investigasi, itu penting. Seperti ini. Dan juga lebih ke tadi saya bahas sedikit tentang untuk pelanggan yang baik dan tidak baik ya. Lebih banyaknya sih yang baik ya. Tapi adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang gitu ya. Baik kali ya. Bukan kurang jujur. Artinya gini, dari historinya sebenarnya dari historinya sebenarnya kita sudah pernah memperbaiki loh apa yang dia komplain, tetapi dia bicara belum pernah, dari mana kita tahu. Nah sebagai tenant relation atau sebagai si garda depan dari apartemen ini itu harus bicara by data, tidak bisa bicara by chat katanya. Maaf kalau kata anak sekarang ya begitulah, customer nggak baik tuh nggak ada sebenarnya ya, sulit dikendalikan ya, sama sedikit kurang jujur. Ini kayak curhat ya. Nggak apa-apa
Bapak justru ini ya hal praktek ini Iya. yang kadang-kadang suka teman-teman ini apa butuhin ya gitu. Terus kalau misalnya dari sistem tadi people udah, terus sistemnya gimana teh guys, ngembangin sistem supaya service excellence-nya lebih bagus lagi? Ngembangin sistemnya biasanya itu kalau untuk sistem serah terima ya, kita ngembangin sistemnya itu untuk record history komplainnya atau history dari awal dia serah terimanya. Kita biasanya pakai form yang memang didistribusikan itu juga harus jelas, harus ada logbooknya yang mana juga di situ jadi terlihat didistribusikannya di tanggal berapa, tidak selesainya berapa lama gitu. Jadi sistemnya itu benar-benar harus based on data. Sistem yang paling pertama yang harus diperhatikan di building manager itu adalah data. Tenant relation-nya tuh suka diberikan pujian dan komplain nggak sih dari customer? Oh banyak banget. Banyak banget. Jadi Melalui gini, apa teh guys? biasanya gift ya. Melalui apa kita bisa tahu customer tuh puas atau tidak? Biasanya kasih gift. Jadi gini, kalau customer itu puas, biasanya dia datang lagi tuh kayak bawa buah tangan, kayak kue atau donat seperti itu. Atau biasanya kalau memang customernya itu puas dengan pelayanan kita, dia nggak mau diganti tenant relationnya. Kayak misalnya, enggak saya carinya si A, saya nggak mau sama si D. Gitu. Itu udah ciri-ciri puas sih. Bahkan ada yang kalau si A nya lagi libur, ya udah dia nggak mau, dia nggak jadi untuk komplain gitu. Artinya pengennya ketemunya sama si A aja. Kenapa? Karena ketika dia komplain dengan si A, dia merasa terselesaikan. Itulah tanda-tandanya si customer itu udah puas ya sama pelayanannya gitu. Tetapi ada juga yang kalau memang dia nggak puas juga pasti kelihatan. Enggak, saya nggak mau lagi di-handle sama dia. Ada yang lain nggak? Oh begitu ya? Itu juga ada. Seperti itu. Belak-belakan gitu. Belak-belakan Kan kalau aku nggak enak ya kalau aku ya. banget. Aku ngomong sama dia kan nggak Kenapa enak. saya nggak mau sama dia lagi ya? Soalnya kemarin tuh plok gitu. Itu udah dikasih tahu dari awal. Gitu ya. Iya itu pasti kalau nggak suka atau kurang puas dengan layanan seperti itu. Oh I see. Gini loh, kita aja beli makanan yang istilahnya boleh dihitung paling mahal makan lah ya berdua atau sendiri paling 500.000 lah ya. Kita menuntut kepuasan. Apalagi ini teh. Ini nilai invest mereka di apartemen ini kan belinya kan nggak dalam bentuk uang yang sedikit gitu loh, lumayan besar. Jadi mereka juga menuntut untuk bagaimana caranya membayar seperti itu. Ada kiat-kiat di lapangan ya sih yang bisa customer ini puas gitu. Yang pasti senyum sapa salam itu Oh, pertama ya. basic berarti ya. Senyum sapa salam ya kan, senyum. Lalu kita harus menghafal sebagai tenant relation yang baik itu kita harus menghafal nama ya. Paling tidak. Seperti pelayanan di bank contohnya, dengan ibu siapa pasti pertama kan ditanya dulu namanya. Kenapa? Biar kita seperti mengobrol tapi kita sudah kenal. Jadi baik ibu, misalnya Ibu Dewi gitu kan. Ya baik Ibu Dewi, silahkan untuk ada yang bisa saya bantu gitu. Jadi itu lebih enak aja sih ya, itu senyum sapa. Oke, oke guys, aduh udah gak kerasa banget ya, kita udah mau di penghujung acara. Tapi sebelum itu, yang paling menantang, yang paling tertarik buat saya adalah apa sih guys yang harus diperbaiki atau diimprove dari semua achievement yang udah guys raih? Yang perlu saya improve sih ya pastinya di sini adalah kalau mau bicara dari secara service excellent ya pasti pelayanan ya yang harus diperbaiki lagi, harus lebih banyak mungkin memberikan training kepada staff-staff saya, lalu mungkin lebih banyak Mudah-mudahan saya yang dipanggil ya. the next step kan rencananya seperti itu ya. Nanti tungguin aja, jangan lupa tunggu lagi untuk uploadan YouTube kita. We'll go through the wastelands, through the highways, till my Pasti sih ya kan apapun itu harus perlu belajar dan belajar lagi. Artinya training mungkin harus lebih diseringkan ya di dalam pelayanan di apartemen saya seperti itu sih. Karena
training kan nggak bisa sekali ya, harus Betul. refreshing lagi Betul. lagi gitu ya. Jadi kita karena kesibukan masing-masing kadang-kadang kita suka lupa basicnya apa gitu kan. Dengan adanya refresh training maka kita kembali ke jalur yang benar gitu ya. Kadang kan suka lupa ya, Iya. walaupun udah dicatat mungkin ada di buku kecil gitu ya, Ya. buku kecil mereka staff-staff BM mungkin, tapi tetap harus di refresh lagi seperti itu sih. Oke guys. Ya. Apa harapan dari guys ya terhadap bisnis ini dengan service excellence? Harapan saya di dalam bisnis properti apartemen ini dengan adanya service excellent, pemilik jadi lebih bisa mempercayakan ya untuk menabung atau menginvestasikan di properti apartemen ini sih, karena akan mindsetnya kadang-kadang di apartemen apa sulit, seperti yang tadi kita gitu mindsetnya. ya mindset mereka kebanyakan seperti itu. Apa-apa sulit di apartemen, mau ini aja harus izin, mau itu aja harus izin. Perlu kalian ketahui bahwa di apartemen itu kenapa apa-apa harus izin, dikarenakan tidak seperti di rumah yang dapat dengan terlihat mengkontrol sesuatunya dengan kasat mata. Kalau di apartemen kadang pemilik menyewakan unitnya, kalau masuk barang tidak didata, bisa-bisa penyewanya bisa mengeluarkan barang elektronik yang pemiliknya punya tanpa diketahui oleh pemiliknya kalau tidak ada keluar masuk barang. Seperti itu sih, itu contoh kecil ya. Terus seperti perizinan fit out, kenapa sih perizinan fit out itu kok harus izin, padahal unit-unit saya, yang beli saya, yang istilahnya yang panggil kontraktor saya, kenapa harus ada izin fit out atau fitting out itu? Ya karena yang tadi juga sudah dibahas di awal, yang namanya apartemen itu kan berkesinambungan, tipikal dari atas ke bawah, terus yang mana atas sama bawah punya hubungan, mungkin ada pipa ke samping juga. Jadi kalau misalnya memang fitting out itu tidak dilaporkan untuk pengerjaannya, itu bisa-bisa mengenai struktural pipa yang nanti menyebabkan untuk bocor di unit sebelahnya atau di unit bawahnya kalau ada pengerjaan kamar mandi. Jadi ya memang segala sesuatu peraturan di apartemen itu pastinya sudah dipertimbangkan dan memang punya alasan yang pasti ya. Contoh lagi saya lupa untuk masalah keluar masuk barang, banyak sekali yang menjadi komplainan di kami itu adalah pemilik unit yang mungkin bukannya mereka mungkin merasa terganggu dengan masuk barang malam-malam. Makanya kenapa di unit apartemen itu, di satu apartemen itu selalu diatur untuk jam keluar masuk barangnya. Itu hanya boleh di weekday dan itu dari pagi hanya sampai sore saja. Karena memang kalau misalnya kita atur itu bisa 1 kali 24 jam masuk barang, unit apartemen kalian bayangin gak sih? Itu kan dia dempet-dempet. Iya. Dia dempet-dempet, terus dia masukin barang atau pindahan di malam hari. Dan itu ada suara orang jalan di koridor aja berisik, apalagi pindahan gitu loh. Di perumahan aja kebanyakan kan pindahan kan jarang ada yang malam karena takut mengganggu tetangga, apalagi ini di apartemen. Ya benar-benar unitnya tuh dempet-dempet, depan-depanan, dan kebanyakan di koridor itu bergema kan suaranya. Jadi ya itulah salah satu alasan kami ya dari pihak pengelola kenapa keluar masuk barang itu dibatasi. Sebenarnya sih lebih ke kenyamanan juga gitu. Tetapi mungkin ada 1 dan 2 pemilik atau penyewa unit yang memang belum mengetahui plus minusnya dari peraturan yang dibuat seperti itu. Pelayanan prima buat pemilik unit itu penting, salah satunya memberikan informasi tentang peraturan apartemen, ya kan? Bagaimana, pokoknya sedetail mungkin ya, supaya nanti terasa nggak ada gap ketidakpuasan gitu. Talent itu dilatih juga untuk berbicara ya. Ya, di tenant relation itu dia dilatih untuk menjelaskan bagaimana cara menjelaskan dengan baik dan tidak menyinggung siapapun, sama biar lebih lugas. Kadang gini sudah dijelaskan saja, bicaranya saya belum dijelaskan di awal, padahal pada saat serah terima itu ada yang namanya buku house rule. House rule itu adalah semua tata tertib yang ada di apartemen itu semua tertuang di situ.
Tapi memang pelanggan itu kan nggak mau ribu loh. Iya. Ya kan? Ya. Sebenarnya ya kita juga nggak nyuruh mereka baca sampai 100-an halaman juga, karena pada saat serah terima juga sudah dijelaskan. Namun balik lagi kadang ya daya ingatnya. Jadi kadang pemilik yang tidak ingat apa yang dijelaskan, tapi kita yang kena situ dan biasa. Terus tadi kan customer membawa sesuatu ketika dia puas dengan tenant relation kayak guys. Sekarang kayak guys ada nggak data-data pelanggan yang diolah dan dia mengetahui bahwa ini customer yang sudah banyak memiliki unit di situ, ini tidak ada, dan apa spesial pelayanannya di setiap karakter itu? Oke, jadi kalau untuk bicara database itu sendiri, database sudah pasti ada di tenant relation ya. Untuk di apartemen ini sendiri perlu di note untuk database pemilik itu hanya dipegang oleh 2 orang, yaitu hanya dipegang oleh 2 divisi, Yang pertama adalah tenant relation, yang kedua adalah finance accounting. Di luar dari divisi tersebut, engineering, CSO, cleaning service officer, ataupun security tidak memegang database. Itu kita untuk men-save kenyamanan si pemilik sendiri ya, privasinya sendiri. Nah, namun untuk bagaimana kita membedakannya customer loyalty atau tidak, premium atau tidak gitu ya. Pada dasarnya pelayanan yang kita berikan kepada mereka itu semuanya sama, mau yang banyak unitnya atau yang cuma punya 1 unit atau yang mungkin dia penyewa. Sebenarnya pada basicnya kita sama kok untuk memberikan pelayanannya. Yang membedakan di sini adalah cara menservisnya. Kalau misalnya orang tua, biasanya pemiliknya itu adalah orang tua, kita harus lebih mengerti, bicara pelan-pelan, menjelaskannya berulang-ulang gitu. Paling kita lihat dari usia sih ya. Ada juga yang tipikal pemiliknya ini memang dari awal kecewa sedikit, marahnya sudah luar biasa. Itu ada. Gimana kita cara serve-nya? Cara serve-nya adalah tadi balik ke yang pertama, harus based on data kita jelaskannya. Story tadi ya. Jadi benar-benar kita harus melihat, yang kita lihat adalah bukan banyak unit yang dia punya, tetapi adalah bagaimana cara kita membedakan serve-nya adalah dari kita kenali dulu sifatnya seperti apa. Kan nggak mungkin juga kita bicara sama orang tua, ya bro gitu kan, nggak mungkin. Jadi kita lihat dari usianya juga sih kadang-kadang. Oke, Itulah kira-kira. Oke, guys, seru banget ya. Kalau ngomong kayak gini mah ya, customer komplain, customer happy, bisa lebih dari sehari, serius ya. Cuman kita tetap punya insight-insight tersendiri di podcast kita kali ini ya. Oke, saya boleh tanya satu terakhir untuk Teh Geges ya. Menurut Teh Geges, service excellent itu apa? Service excellent itu adalah menurut saya pribadi bagaimana kita melayani dengan hati, yang mana nanti pelayanan kita mencapai kepuasan tersendiri kepada pelanggan, yang nanti pelanggan tersebut juga akan memberikan achievement ya buat kita juga. Luar biasa. Kena banget ini guys, kena banget. Apalagi kalau di apartemen itu kan seperti misalnya grup developer A, developer B, itu kan punya apartemennya banyak, nggak cuma di Jakarta, tapi ada di Balikpapan, ada di Bandung. Ya itu kan kalau service excellence dari si building manajemennya sendiri juga sudah bagus, dari marketingnya sudah bagus, otomatis nanti dia juga akan memberitahukan lah kepada sanak saudara mungkin atau kerabat, lu kalau mau invest di sini deh, ini pelayanannya oke. Selling juga sebenarnya. Betul. Iya. Dan kita saling menguntungkan ya kan ya. Jadi developer memakai konsultan properti menguntungkan ya kan. Konsultan properti memakai developer menguntungkan juga gitu. Jadi gini, kalau ada kalimat, aduh gue service mulu ntar gue boncos, salah banget ya, udah terbukti banget di dia kan. Aduh gue service mulu lama-lama gue lemes juga, enggak gitu ya. Ternyata ada tadi simbios mutualisme. Betul. Gitu, sama-sama saling menguntungkan. Aku berkali-kali dengan TG selalu mengatakan win-win solution. Betul. Di situ ya kan ya.
senyum, salam dan sapa. Kemudian sebut namanya karena itu lebih personal, atraktif buat pelanggan ya. Terus kita harus ada active listening dan kembali lagi habis itu ada win-win solution. Nah di listnya guys, untuk mendevelop voice of customer jangan lupa harus ada contact center. Even itu hanya WA saja nomor ya, yang penting ada satu window. Betul. Supaya customer gak ambigu harus menghubungi siapa. Dan yang paling penting, kepentingan buat kita as a business adalah kalau karyawan kita keluar, kita nggak paham kalau nomor teleponnya banyak. Tapi kalau hanya satu, kita bisa melihat track record ya dari aktiviti dari customer gitu ya. Dan balik lagi bahwa service excellent itu adalah kepentingannya sebenarnya buat kita sendiri. Kalau kita melayani customer dengan baik, tulus melayani dengan hati, customer yang satisfaction, customer happy, customer bahagia, ya akan kembali lagi sama kita. Dan yang paling penting dia akan mereferensikan menjadi suatu advokasi yang bebas biaya loh ya. Advocate tuh kayak beli loh, ini di sini loh. Jadi bukan hanya mereferensikan tapi mengajak ya, lu beli di sini kayak gitu. Itu namanya word of power ya, power of mouth ya itu ya. Jadi kalau gua seperti itu ya. Tapi jangan lupa teman-teman, kalau kita melayani dengan baik, belum maksud gini. Jadi orang banyak instan, banyak kayak guys, bener gak? Betul. Aduh, gue melayani tapi dia belum dapat repeat order lagi gitu. Jangan mengharapkan seperti itu ya guys ya. Karena service excellent adalah salah satu tools untuk bisnis jangka panjang. Iya. That's right. Yes. Oke, Mungkin nanti kedepannya kita akan bahas poin to poinnya ya di podcast yang berbeda-beda, makanya terus tonton channel YouTube Tata Desta dan Femirianti Podcast. agak podcast gitu ya. Agak mendak. Oke. Oke guys, kita sepertinya harus menutup dulu. Oke. Podcast kita kali ini. Baik. Seru banget ya sama-sama punya podcast. Biasanya aku kalau interview narasumber dia belum punya channel podcast ya, pure sebagai narasumber. Tapi sekarang sama-sama punya narasumber. Iya. Ya gitu. Sok silakan closing sip. Oke, jangan lupa di like, subscribe, and komen pastinya. Ya, komen positif. Komen positif. Dan sekali lagi mohon maaf, isi konten kali ini kita hanya mau berbagi cerita saja tentang service excellent. Yang pastinya nanti akan ada podcast lagi nih insya Allah dari kita ya. Itu lebih berisi dari yang rangkuman-rangkuman tadi sih. Seperti apa sih pertamanya untuk di service di building management itu dari awalnya dari gimana sih? Terus peraturan apa aja sih yang ada, mungkin nanti kedepannya kita akan bahas ya. Pokoknya pasti nggak bakal mengecewakan deh, pasti bermanfaat banget ya. Bermanfaat banget. Oke. Terima kasih untuk semua yang sudah nge-view channel YouTube kita untuk podcast kita kali ini. Terima kasih juga Teh Feby udah datang ke rumah aku. Terima kasih banget. Next kita akan bikin yang lebih menarik lagi. Jangan lupa di like. Ya supaya kita tetap semangat, jangan lupa di like dan di subscribe ya, supaya tetap istiqomah. Iya. Oke teman-teman, mohon maaf jika ada satu yang kurang berkenan dan tetap sehat ya teman-teman ya, sampai pandemi ini selesai.